Pertandingan seru tersaji antara Manchester United melawan Liverpool yang berakhir dengan kedudukan 2-2. Namun di pertandingan kali ini kita kembali melihat bahwasannya wasit tidak berpihak kepada Manchester United dan cenderung merugikan MU di beberapa tahun terakhir. Nah, maka dari itu di video kali ini aku akan mencoba memberikan sedikit analisisku terkait dengan pertandingan tadi malam gitu. Kembali lagi aku ingin disclaimer, kita nggak akan bicarakan taktik karena aku bukanlah orang yang paham tentang taktik begitu. Mungkin mengerti, mungkin cuman ya ahlinya mungkin tidak. Mungkin kita akan kalau bicara taktik mungkin hanya ya kulit-kulitnya aja lah kayak gitu. Oke. Nah, ada beberapa poin yang ingin aku sampaikan dalam video kali ini. Yang pertama kita bahas dulu terkait dengan formasi ataupun filosofi dari bermain dari ya khususnya MU lah, karena MU kan yang sedang struggle sekarang kayak gitu. Nah, di pertandingan kali ini setelah di beberapa pertandingan terakhir MU nggak menang-menang, bahkan kebobolan dengan cara yang hampir sama, yaitu dari bola-bola atas, yaitu dari corner kick kayak gitu. Dan itu terbukti melawan Wolves, melawan Spurs, melawan Arsenal, dan juga melawan Newcastle, bahkan lawan Bournemouth. MU kebobolan melalui bola-bola atas kayak gitu. Ini yang coba untuk diperbaiki oleh Ruben Amorim di pertandingan kali ini, dan it works kalau menurutku. Nah, kalau kita lihat dari susunan formasi yang diturunkan oleh Amorim kembali 3-4-3 kayak gitu. Cuman di pertandingan kali ini berbeda dengan pada saat melawan Newcastle. Melawan Newcastle yang ada di lini tengah itu adalah Casemiro dan juga Eriksen. Nah, dua orang tua ini mereka bermain bersama-sama di lini tengah dan kemudian kelihatan bahwasanya banyak lubang, banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh pemain Newcastle dalam laga tersebut, karena mereka sudah tua lah kasarnya, banyak, sementara daerah yang mereka cover itu sangat luas, sehingga daya jelajah mereka berdua ini kan tidak begitu bagus gitu loh. Apalagi Eriksen dengan riwayat penyakitnya dan juga Casemiro yang sudah habis lah kalau aku bilang gitu. Nah, di pertandingan kali ini yang menjadi pemain double pivotnya adalah Ugarte dan juga Maino Darah Muda, kemudian Ugarte dengan daya jelajah yang kalau aku bilang ini Park Ji-sung part 2 lah kalau aku bilang. Park Ji-sungnya era Amorim gitu. Park Ji-sung di eranya si Ferguson itu kan berlari terus sana sini, makanya dijuluki tiga paru-paru gitu ya. Ugarte salah satunya pemain yang memiliki tiga paru-paru di era Amorim kayak gitu. Nah, 3-4-3 tetap, tapi Mazraoui tidak menjadi pemain 3 back di depan penjaga gawang. Dia lebih kepada sayap kanan, wingback kanan, dan juga Dalot sebagai wingback kiri gitu. Nah, 3 pemain di belakang, iya secara mengejutkan kalau aku bilang yang dipasang itu Martinez di back kiri kanan, di back tengah kiri, kemudian di back tengah itu ada si Maguire, kemudian di back tengah kanan itu ada Dele. Kalau aku bilang mereka bermain top, kalau aku bilang dari malam Maguire menunjukkan kelasnya. Bahwasanya aku selalu bilang ini pemain di jelek-jeleknya dia, ini pemain pada saat di Leicester menurutku salah satu yang terbaik kalau aku bilang di Leicester, bahkan di Liga Inggris pada saat dia masih di Leicester City ya. Cuman ya kemudian dia pindah ke MU, dikasih ban kapten, ya nggak tahu apa yang terjadi, mungkin krisis kepercayaan ataupun mungkin timnya mungkin lagi jelek. Memang ya dia sering blunder dan juga gol itu selalu terarah ketika tim kebobolan, ya dia yang selalu menjadi kambing hitam karena memang dia adalah kaptennya kayak gitu. Nah, itu yang selalu. Kemudian yang ingin aku soroti adalah ya kengototan seorang Amorim untuk tetap bermain dengan 3 back gitu. Bahkan bisa dibilang di beberapa pertandingan terakhir MU kalah, nggak dapat poin sama sekali. Ya salah satunya adalah karena 3 backnya nggak padu. Karena kalau kita main 3 back gitu kan, misalnya kita main 3 back kayak gini, ini kan ada celah di sini. Ini yang selalu dimanfaatkan oleh pemain lawan gitu. Kalau 2 back begini, nah celah mereka dari mana? Dari sayap. Artinya ini bisa cover, ini bisa cover. Kalau main 3, nah ini yang sulit. Siapa yang mau nge-cover kayak gitu? Ada 2 ruang di tengah yang bisa dimanfaatkan sama pemain lawan. Itu yang jadi permasalahan kalau kita main 3 back. Nah, itulah butuhnya komunikasi, butuhnya chemistry. Siapa yang maju untuk pressing, siapa yang mundur untuk covering dan lain sebagainya. Dan itu nggak mudah kalau kita bermain menggunakan 3 back kayak gitu. Dan nggak banyak tim juga kan di dunia yang bisa bermain 3 back dengan top kayak gitu. Bahkan City juga sekarang bisa dibilang di atas kertas mungkin 4-3-3, cuman pada saat bermain bisa jadi 3-2-4-1 dan sebagainya. Sekarang juga keteteran gitu bermain 3 back kalau tidak memiliki pemain yang mengerti akan kemauan dari si pelatihnya kayak gitu.
Yang aku selalu adalah ya Amorim tetap mempertahankan filosofinya, dia nggak mau berubah. Dia bilang ya aku nggak akan mau merubah filosofiku sampai hari terakhir aku di sini, kayak gitu kata dia kan ya, which is good. Cuman ya asalkan jangan nanti kepala batu ya, contoh kepala batu yang selalu mempertahankan filosofinya kan ya, Graham Potter dipecat juga di Chelsea, Thomas Tuchel dipecat juga di Chelsea karena terlalu kepala batu untuk mempertahankan filosofinya, dan itu nggak works. Kalau works ya everybody happy kayak gitu loh. Nah, itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua adalah, kalau aku bilang ada konspirasi untuk selalu merugikan MU di antara wasit-wasit di Liga Inggris. Gini, ini mungkin agak tendensius, cuman beberapa match atau beberapa tahun terakhir aku melihat yang pertama MU jarang dapat penalti, bahkan ketika dilanggar, ketika pemain lawan itu handsball. Kedua, ketika pemain lawan itu mendapatkan handsball di kotak penalti MU, tim lawan ini selalu mendapatkan penalti, ataupun disenggol dikit wasit langsung print gitu. Sedangkan kalau MU yang dilanggar atau mendapatkan handsball, wasit bilang tidak. Contohnya adalah di 1 atau 2 musim yang lalu ketika MU melawan Spurs, ketika kan ada momen di mana Romero itu terkena tangannya, kemudian bola mengenai tangannya, kemudian tidak dianggap itu handsball. Oke. Di pertandingan berikutnya Romero dengan posisi yang sama, dengan pemain yang sama, dengan dengan sudut yang sama, kemudian ketika dia melakukan handsball, kemudian itu di-print oleh wasit, kemudian lawan Spurs itu mendapat penalti. Kenapa pada saat MU yang digitukan, kenapa MU nggak dapat penalti? Oke. Kemudian banyak juga momen di mana MU itu ya kasarnya pemain lawan itu handsball tapi tidak di-call oleh wasit kayak gitu. Banyak momennya kayak gitu. Tapi ketika MU yang handsball di kotak penaltinya sendiri langsung di-print sama wasit kayak gitu kan. Bahkan di pertandingan sebelumnya aku lupa dan aku cari nggak dapat juga. Yang aku ingat adalah, kalau aku nggak salah ya, itu itu Manchester City melawan West Ham gitu. Ada momen di mana Akanji sama persis dengan momennya De Ligt tadi malam. Dia juga handsball gitu, tapi nggak dikasih penalti sama wasit si West Ham gitu kan, nggak fair gitu. Artinya ya itulah Liga Inggris gitu. Wasit yang sama dengan pertandingan yang berbeda bisa mengeluarkan kejadian yang sama, walaupun dengan wasit yang berbeda bisa mengeluarkan putusan yang berbeda gitu. Nggak ada hal yang ajak gitu di dalam penerapan keputusan yang menjadi bola liar aja terus menjadi kontroversi. Setiap minggu pasti ada kontroversi di Liga Inggris yang menyebabkan ya media-media goreng-goreng sana sini kayak gitu kan. Jadi ya kalau aku bilang ya harusnya hal kayak gini ini harus artinya kalau kejadiannya sama walaupun dengan wasit yang berbeda, jangan dikasih pelanggaran atau dikasih pelanggaran kalau misalkan kejadiannya sama. Artinya harus baku semua, nggak bisa kondisional gitu, agar ya semuanya bisa merasa adil gitu. Itulah fungsinya itulah fungsinya hukum tertulis kan, supaya tidak terjadi kerancuan di dalam penerapannya kayak gitu ya. Itu yang menurutku kayak kok penalti. Saya sempat kesal juga aku tadi malam gitu, kok Akanji nggak di-call, sedangkan De Ligt itu juga nggak di-call, sedangkan momennya itu sama. De Ligt itu nggak ngelihat bola datang ke dia, tangannya memang begini, kemudian bola itu kan datang, bukan dia mengginikan bola gitu kan. Artinya kan bola yang mendatangi dia, bukan dia yang mendatangi bola. Apalagi momennya itu adalah momen saat melompat. Bagaimana ceritanya orang melompat tangan itu di bawah? Nggak mungkin kan melompat tangan di bawah, pasti melompat tangan ke atas gitu kan. Dan itu momennya itu kan cepat gitu ya. Itulah kalau aku bilang ada konspirasi di antara wasit-wasit Inggris untuk selalu merugikan MU, agar MU ini nggak bangkit juga gitu, dikerjain terus menerus. Kalau itu nggak ada penalti, mungkin MU udah menang 2-1 dan MU dapat 3 poin gitu kan. Logikanya kan kayak gitu. Tapi ya kembali lagi, wasit Inggris is being wasit Inggris gitu, nggak akan pernah berubah. Makanya dari beberapa tahun lalu tidak ada satupun wasit Inggris yang dipanggil untuk Euro atau untuk Piala Dunia kan. Karena apa? Keputusannya yang selalu merugikan dan selalu kontroversi di setiap pertandingannya gitu. Itu salah satu bukti bahwasanya betapa buruknya wasit di Liga Inggris kayak gitu. Nah, itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga ya, pertandingan ini sangat seru kalau bilang.
sangat seru dalam artian ya mungkin secara taktikal ya aku nggak tahu ya, mungkin kalau kita bicara secara tempo dari menit awal sampai menit akhir ya secara tempo ini temponya cepat. Ada yang menguasai ketika tim lawan main possession ball, tim yang satunya itu melakukan counter attack dengan cepat. Baik MU ketika MU melakukan possession ball, Liverpool melakukan counter attack dengan cepat. Kemudian ketika Liverpool yang possession ball, MU yang main counter attack dengan cepat. Artinya transisi kedua tim ini bisa dibilang sangat cepat tadi malam dan menghasilkan 4 gol kayak gitu. Bahkan ya 2 golnya MU itu nggak transisi sih. Gol, oh ya by the way, gol pertama MU dan juga gol pertama Liverpool itu keren kalau bilang. Bolanya ke atas kayak gitu. Kalau misalnya mau udah satu one on one lawan kiper atau udah rame orang ya saya syuting ke atas, jangan syuting ke bawah, karena kalau ke bawah cenderung bisa di save oleh kiper ataupun oleh bek lawan. Tapi kalau ke atas ke sudut itu yang susah. Gol Martinez keren gitu loh. Siapa yang sangka Alisson nggak bisa dapat bola gitu, karena apa? Bolanya ke atas. Karena kiper ketika misalnya sudah 1-1 lawan penjaga gawang, pasti dia kecenderungannya adalah turun. Makanya itu bola seharusnya ke atas. Memang beresiko, cuman peluang untuk terjadinya golnya itu sudah ya bisa dibilang 70-80% gitu. Juga dengan Gakpo gitu kan, bolanya ke atas gitu karena Onana udah turun kayak gitu. Nah, seru lah artian ya kayak aku bilang, MU bisa ngelawan, MU bisa mengimbangin. Bahkan Bruno bilang kan, kita nggak bisa berpuas diri. Nah, hari ini kami kurang lebih hari ini kami bisa menunjukkan kami itu bisa bermain. Kenapa kami nggak bisa menunjukkan ini setiap minggu kayak gitu loh. Aku sangat kesal kata Bruno kan. Artinya ya Bruno juga sadar bahwasanya timnya ini tidaklah seburuk itu seperti yang ditunjukkan di papan klasmen. Mereka bisa lebih bagus lagi. Mungkin agak terpuruk karena mungkin mental pemain yang jatuh, kemudian ya nggak ada pemain yang bisa mengangkat moral tim. Kemudian juga sistemnya berbeda dari 4 ke 3 back seperti yang sudah aku jelaskan di awal. Bermain dengan 3 back itu tidak semudah dengan bermain dengan 2 back, karena akan banyak ruang yang harus di cover oleh masing-masing pemain. Dan ya kembali lagi kepada IQ dan juga kepintaran ataupun visi dari masing-masing pemainnya juga kayak gitu kan. Jadi kalau aku bilang pertandingan ini ya bukan lagi cukup sangat seru, baik dari sisi gol ataupun dari permainan, dan dalam artian temponya kayak gitu. Bukan dalam segi taktikalnya ya. Segi taktikalnya mungkin ya banyak channel-channel lain yang bisa membahas itulah kayak gitu. Nah, kemudian apa lagi ya? Kemudian ya kalau aku bilang seluruh pemain MU itu bermain bagus. Nah, kita masuk poin keempat, yaitu MU membuktikan bahwasanya mereka bisa bermain gitu. Siapa yang sangka MU itu bisa ngimbangi Liverpool dengan bisa dibilang tim yang overpower sekarang di Inggris kan ya, Liverpool ya kan otomatis, karena mereka yang kebobolannya sedikit dan juga mereka yang kalahnya itu sedikit daripada tim-tim lain ya. Walaupun tim-tim lain itu sedang jelek kayak misalnya Arsenal, Chelsea, kemudian MU, kemudian City lagi jelek gitu, nggak bisa compete dengan mereka, tapi ya still mereka tetap ada di top klasmen kayak gitu. Nah, bilang apa aku tadi? MU bisa dari semua pemain MU, kalau menurutku nggak ada bermain jelek, bahkan subsnya juga bermain bagus semua. Dalot yang selalu kuhina-hina, yang kucaci maki tadi malam dibilang main top, enggak, cuman kalau dibilang main bagus aku setuju kayak gitu. Semua pemain bermain bagus, bahkan Højlund bermain bagus, tapi sayang ya dia udah 1-1 lawan Alisson nggak gol juga kayak gitu. Aduh, ini kacau itu Bu. Kalau dia striker tetap harusnya bola kayak gitu itu harus masuk, nggak ada cerita nggak masuk harusnya kalau striker yang bagus kayak gitu. Kemudian ya kembali lagi kepada poin yang sebenarnya bisa bermain. Ya kembali lagi yang aku bilang, yang jadi permasalahan MU bukan dari sistem ya, masalah pemainnya. Mereka mau nggak bermain dengan bagus, mau ogah-ogahan nggak gitu. Karena ya kalau menang lawan Liverpool, MU sering kok menang lawan Liverpool, menang lawan siapa lagi, lawan Spurs, menang lawan City, bahkan MU itu yang susah menang lawan 2 tim, lawan Chelsea 1, yang lawan Arsenal 1. Lawan 2 tim ini MU selalu kerepotan. Ya di beberapa tahun terakhir MU sudah lah menang lawan 2 tim ini. Kalau melawan City, Liverpool, ya tim-tim big six atau big four lain MU bisa. Cuman kalau lawan Liverpool sama Chelsea cenderung agak sulit ya, nggak tahu apa alasannya.
ya memang agak sulit aja MU menang lawan Chelsea ataupun lawan Arsenal kayak gitu. Nah, kemudian ya semoga seperti yang dikatakan oleh Bruno, bahwasanya seharusnya kita bisa menunjukkan ini di setiap minggunya, bukan hanya di pertandingan kali ini. Ya, permasalahan MU adalah kalau mereka melawan tim yang bermain parkir bus, nah sulit bagi mereka untuk bisa menembus karena nggak ada pemain yang punya added value untuk bisa menusuk masuk ke dalam. Seharusnya kan pemain kayak Rashford, pemain kayak Anthony, pemain kayak Amad Diallo yang tugasnya itu adalah menusuk masuk ke dalam untuk mengobrak-abrik pertahanan lawan. Tapi ya mereka juga nggak mampu dan juga ogah-ogahan untuk bermain kayak gitu. Oke? Itu dulu komentarku terkait dengan pertandingan tadi malam. Semoga kalian terhibur dan juga jangan lupa di subscribe, di komen dan like. Oke, terima kasih. Ciao.